jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Kita kembali lagi dalam sajian obrolan budaya persembahan RRI Samarinda. Edisi hari ini Selasa 15 November 2022 bersama saya Ira Runinta. Obrolan kita kali ini berkaitan dengan permainan tradisional di kota tepian. Nah, apa saja sih permainan tradisional saat ini? Apakah masih dimainkan oleh generasi muda saat ini? Mengingat gadget dan juga permainan-permainan modern saat ini merebak. Kita akan ngobrol bersama teman-teman saya yang sudah hadir saat ini. Ada Bapak Supriyatmono dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kota Samarinda. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kita juga akan ngobrol bersama teman-teman dari Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI Kota Samarinda. Ada Bapak Saipul Bahri. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga ada Bapak Pujianto. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah ya. Dan saya mungkin pertama-tama akan ngobrol dulu nih sama Pak Supriyatmono, atau biasa dipanggil siapa, Pak? Supri. Pak Supri. Oke. Nah, Pak, kita cerita seputar permainan tradisional Samarinda saat ini nih, Pak. Gimana nih, Pak? Baik. Disporapar secara kelembagaan memiliki tugas dan fungsi antara lain adalah merumuskan dan merencanakan kegiatan, kemudian membina seluruh aspek kegiatan terkait keolahragaan serta melaksanakan koordinasi kegiatan keolahragaan dan semua lini organisasi keolahragaan yang ada di Kota Samarinda, termasuk dalam hal ini adalah organisasi olahraga tradisional, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Kota Samarinda. Itu yang menjadi dasar kami, dasar Disporapar dalam rangka mensinergikan perencanaan kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahun berjalan. Kemudian yang kedua, saat ini sudah terbit yang namanya Undang-Undang Keolahragaan. Yang terbaru adalah Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022, di mana dalam undang-undang tersebut cakupannya secara garis besar adalah yang pertama adalah olahraga pendidikan, yang kedua olahraga masyarakat, yang ketiga adalah olahraga prestasi. KPOT atau olahraga tradisional dalam hal ini masuk ke dalam cakupan ranah olahraga masyarakat. Selama ini keberadaan KPOT Kota Samarinda sangat membantu program kerja yang ada di Disporapar Kota Samarinda. Salah satunya yang sering kami lakukan adalah berkolaborasi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat pendidikan, lembaga sekolah dan lain-lain, serta masyarakat secara umum. Yang kedua, Disporapar senantiasa melibatkan KPOT dalam hal sebagai operator teknis lomba. Operator teknis lomba dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kota Samarinda. Selama ini sosialisasi yang telah kami lakukan ini sudah lumayan walaupun belum mencakup keseluruhan bisa terjangkau, tetapi beberapa sekolah sudah pernah kami datangi, beberapa sekolah sudah pernah berkolaborasi dengan KPOT, dengan Disporapar dalam rangka menyelenggarakan event-event terkait olahraga tradisional.
Karena bagaimanapun saat ini kita punya kewajiban moral dalam hal pelestarian, terutama pelestarian. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mengeksplorasi kembali, menghidupkan kembali segala bentuk permainan olahraga tradisional yang ada di kota Samarinda, seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau bicara seputar permainan tradisional ya Pak ya, kalau dilihat nih permainan tradisional di kota Samarinda ini apa saja sih Pak? Sudah berapa yang terdata nih Pak? Kalau kita bicara permainan tradisional, kita yang harus ada di benak kita adalah ada dua hal prinsipnya. Yang pertama, permainan yang berkaitan berbasis budaya, dan permainan rakyat yang berbasis olahraga. Itu ada dua hal yang perlu kita cermati. Lah yang dalam hal ini terkait dengan olahraga tradisional adalah tentunya permainan rakyat yang berkaitan dengan aktivitas olahraga. Dengan aktivitas olahraga itu sudah pernah dilakukan penelitian selama ini. Secara nasional ada 2.400 jenis 2.400 permainan tradisional. Tetapi dari 2.400 jenis permainan itu tersebar di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur sendiri, khususnya di kota Samarinda, yang saat ini sering dimainkan oleh generasi muda kita, termasuk anak-anak sekolah, itu ada sekitar 15-an jenis permainan. Yang pertama ada egrang, Mbak sudah mungkin tahu egrang seperti apa. Kemudian ada tarik tambang yang sering kita lihat di pertunjukan atau kegiatan 17-an. Yang ketiga ada dagongan. Dagongan itu kebalikannya tarik tambang. Kalau tarik tambang itu menarik memakai tali, kalau dagongan dua tim saling mendorong menggunakan media kayu atau bambu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya terompah panjang atau bakiak ya istilah di sini. Itu juga ada dua jenis, ada yang satu grup 5 orang, ada yang satu grup 3 orang. Kemudian selanjutnya ada yang namanya asin naga ya atau hadangan. Bahasa di sini itu masih sering dimainkan oleh beberapa kalangan anak-anak sekolah. Kemudian ada sumpit. Sumpit itu merupakan kearifan lokal asli Kalimantan Timur, di mana saat itu sumpit digunakan sebagai senjata untuk berburu oleh teman-teman kita, saudara kita yang ada di pedalaman saat itu. Kemudian ada yang namanya gasing. Gasing ini juga legenda nasional karena masing-masing daerah istilahnya berbeda-beda. Iya betul Pak. Ya. Kemudian ada balogo. Balogo ini lebih kepada asli kekayaan permainan tradisional daerah Kalimantan Selatan. Tetapi juga ini dimainkan oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan dari hasil Munas terakhir permainan rakyat ini, saat ini balogo ini sudah kenal di seluruh Indonesia, seperti itu. Kemudian ada gebuk bantal, kemudian ada lari balok. Lari balok itu bukan lari di atas balok, Kirain, Pak, tadi lari di atas balok. Tetapi lebih kepada melatih kekuatan kaki. Mereka berdiri atau jongkok di atas balok dengan potongan yang sudah ditentukan kecil seperti itu. Kedua tangan di depan juga memegang balok, jadi bergantian melangkah ke depan seperti itu. Nanti kita praktekkan nanti. Oh nanti dipraktekkan ya Pak ya? Bisa dipraktekkan. Kemudian ada yang namanya panahan tradisional. Itu organisasinya Vespati. Kemudian ada ketapel. Kemudian ada layang-layang, kelereng dan lain-lain. Dan
Disporapar mempunyai kewajiban untuk mengembangkan semua ini. Antara lain kemarin kami telah mengadakan event H-Ornas di tahun 2022 pada bulan Agustus. Sengaja kami meramu melaksanakan event ini khusus olahraga tradisional, pesertanya pelajar. Di luar ekspektasi kami, dari item-item jenis permainan tradisional ini jumlah peserta SD, SMP sampai SMA itu hampir 700-an peserta. Jadi artinya sebetulnya generasi sekarang di era milenial ya, di era globalisasi ini yang sudah terkena virus, gadget dan lain-lain, mereka masih bisa kita ajak untuk kembali melestarikan budaya kita, melestarikan olahraga tradisional dan lain-lain. Hanya saja memang perlu penanganan khusus karena tanpa diajak mereka tidak akan tahu. Untuk itu Disporapar bergandeng dengan Kormi, bergandeng dengan KPOT, bergandeng dengan Portina, banyak organisasi pelestari budaya itu untuk senantiasa terus berkolaborasi, terus bergerak di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk itu yang kita khawatirkan, menekan penggunaan gadget yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu yang senantiasa kami lakukan dan ini terus berjalan. Jadi Pak, peran anak muda sekarang ini tentang permainan tradisional masih berminat ya Pak ya? Masih sangat berminat. Masih berminat masih ya, sangat Pak ya? Berminat. Berarti nggak ngaruh nih ya Pak sama gadget gitu ya Pak, perkembangan. Jadi tetap anak-anak masih sangat meminati permainan tradisional. Masih sangat berminat, hanya saja karena pengaruh itu pasti ada efek. Nah, tugas di Disporapar, masyarakat dan aktivis-aktivis penggerak ini yang harus terus bergerak di tengah masyarakat untuk pertama mensosialisasikan, yang kedua mengajak ada dua kemungkinan kan, yang diajak mau dan yang diajak tidak mau, seperti itu. Tapi dalam rangka ini melestarikan budaya bangsa, ya saya bicara ke teman-teman, jangan pernah putus asa. Kita terus berjuang, kita terus bergerak tanpa pamrih. Makanya kami Disporapar punya program yang namanya tenaga penggerak keolahragaan, termasuk olahraga tradisional. Waktu Bapak masih kecil, biasa Bapak ini jagonya main apa nih Pak? Mungkin kelereng atau mungkin layangan? Kayaknya sih dari gaya-gaya layangan ya Pak. Di masa kecil saya saat itu kan tahun 70-an ya. Iya, Pak. Tahun 74, 75 itu saya di jenjang sekolah dasar. Hampir semua permainan, karena saat itu kan tidak ada yang namanya alternatif permainan modern. Jadi kalau kita mau bekerja sama dengan teman-teman ya harus bermain tradisional. Apapun itu harus bisa. Seperti itu. Jadi semua kita ikuti permainan itu. Oke, baik Pak, nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Nah, jadi pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Net, kita akan dengar nih ya, teman-teman dari KPOT, siapa mereka sih? Terus itu apa kegiatan mereka? Di mana base campnya? Nah, sejak kapan mereka ini berdiri? Tapi nanti dulu ya, karena kita akan saksikan cuplikan berikut ini.
Oke, sahabat budaya, lanjut lagi ke permainan selanjutnya. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini lagi pada main gasing nih. Yuk kita lihat bareng-bareng nih. Itulah tadi cuplikan dari teman-teman KPOT dalam memainkan permainan tradisional. Kalau misalkan dilihat ya, ingat zaman dulu ya, waktu dulu tuh suka main kelereng ya, layangan. Kalau saya dulu tuh sukanya kelereng ya, karena jago dulu main kelereng. Nah, mungkin sebelum kita bahas gasing sama enggrang, kita mungkin kenalan dulu nih ya, siapa sih KPOTI? Mungkin sejak kapan ada, terus kegiatannya apa saja, terus base campnya di mana. Nah, mungkin anggotanya siapa aja nih? Kita langsung aja tanya-tanya ya. Ada Bapak Saiful Bahri ya Pak ya. Nah, mungkin Pak bisa dijelasin sedikit nih Pak, gasing ini asalnya dari mana sih Pak? Mungkin kalau dilihat-lihat ya Pak ya, semua daerah kan punya nih permainan seperti ini nih Pak. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau gasing ini kalau kita runtut, memang hampir menyebar di seluruh pelosok Indonesia, Nusantara. Kemudian gasing ini asal ada pendapat yang menyatakan bahwa asalnya dari kata gang dan sing, yang jadi satu kesatuan gasing. Gasing gitu ya, gang sama sing ya. Lorong, sing itu bunyi. Nah, itu ada salah satu pendapat. Ya. Kemudian untuk sejak kapan sih asalnya gasing ini kan? Jadi kalau kita untuk lagi, memang gasing ini ada yang menyatakan pendapat berasal dari Cina, kemudian menyebar ke Austronesia, ke benua Amerika, Afrika. Ada juga yang berpendapat di Nusantara ini gasing ini sejak Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, kemudian baru menyebar ke pelosok Nusantara. Jadi itu sekilas asal gasing. Kemudian untuk penyebutan nama di berbagai daerah itu pun berbeda-beda. Iya. Kalau di Kaltim ini kan sebutannya begasing ya. Begasing ya Pak ya. Kalau di Jawa Barat, Jakarta itu namanya gasing. Gasing. Jadi banyak dihilangkan Pak ya. Kemudian di Sulawesi Selatan, di NTB namanya magasing. Magasing ya. Jadi bagasing, gasing, magasing. Magasing ya. Kemudian di Maluku juga ada penyebutan nama. Jawa Timur itu kalau tidak salah kekeh namanya, kekeh gasing itu. Kemudian bentuknya pun bermacam-macam. Gasing itu kan setiap daerah tentu memiliki karakter masing-masing. Ada yang berbentuk hati seperti jantung gitu kan. Ada yang berbentuk lancip, tipis. Nah, gasing ini biasanya hadir pada perayaan-perayaan budaya ya, munculnya itu. Misalnya pada peringatan 1 Muharram, kemudian acara adat ya kan. Kalau di Kaltim ini erau ya, erau itu. Kemudian daerah lain ya, seperti itu. Jadi memang gasing ini memang ya ada di beberapa tempat di Nusantara yang memang memiliki ciri khas budaya masing-masing. Nah, tadi kan Pak banyak tuh sebutan gasing ya, di berbagai daerah kan beda-beda ya Pak ya. Tapi untuk jenis gasing sendiri itu kan tadi macam-macam ya Pak bentuknya ya. Ada yang bentuk hati, bentuk apa tadi agak gepeng gitu ya. Nah, terus yang dibawa ini Pak, peruntukannya gasing seperti apa nih Pak? Apakah untuk beradu atau mungkin untuk lama-lamaan gitu? Itu gasing yang teman kita bawa itu saudara Awang, itu sudah mahir bermain.
Itu gasing yang dia pakai itu turai yang lama-lamaan ya. Kemudian ada juga yang adu pukul. Ini ada pukul berajah ya, namanya. Berajah ya, ada pukul. Itu yang ada kita bawa nih. Ada. Nah, kalau Bapak sendiri jago mainnya, Pak? Saya harus jago dong, Pak. Bisa, tapi nggak mahir, nggak mahir. Nanti saya ajarin ya, Pak ya. Saya pengen juga nih bisa. Mungkin sama Pak Supri juga nanti ya, Pak ya. Kalau Pak Supri juga main gasing bisa, Pak? Model apa aja bisa. Mantap. Nanti saya ajarin ya, Pak ya. Nanti Pak Pri juga ya. Pak Puji. Aduh, saya sampai lupa, grogi soalnya nih ya. Saya terkesima sama yang ada di kepalanya gitu ya. Identitas benar. Nah, Pak, ini kan saya lihat nih ya di meja ini kayaknya ada 2 macam jenis gasing nih ya, Pak ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, bisa dijelasin, kan bentuknya beda ya, Pak. Yang satu agak kecil, yang satunya agak besar. Mungkin Pak Puji bisa jelaskan sedikit nih, Pak. Oke, terima kasih, Mbak. Mohon maaf nih sebelumnya nih, yang untuk ahli gasing ini ini jenis gasing untuk beturai atau berlama-lamaan. Oh, berlama-lamaan. Ya, bentuknya pipih seperti ini. Kalau untuk yang beraja atau beradu pukul, nah modelnya seperti ini, Mbak. Ini beraja untuk adu pukul. Adu pukul. Ya, jadi betul, dia gimana nih, Pak? Mukul gini gitu? Iya, kita putar. Ada yang pasang. Mutar duluan, baru kita pukul. Oh, diadu begitu. Diadu siapa yang masih lama-lamaan, ini masih hidup, ini masih hidup, siapa yang lama-lama, itu yang menang ya. Betul. Sama bisa ini paling lama bisa bertahan berapa lama nih, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau yang untuk beturai ini lama-lamaan itu ada kurang lebih 15 menit. Ya. Kalau ini? Ini tergantung ya yang narik gitu. Memainkan. Itu. Mungkin kalau Bapak Supri, saya menambahkan permainannya begini. Tatkala kita bermain permainan tradisional apapun itu, yang paling penting itu tahu nilai falsafahnya. Kalau gasing ini kan menggambarkan bahwa kehidupan itu perputarannya sangat cepat. Ya. Kalau kena benturan yang namanya berajaan itu tadi, kita tetap harus bertahan, tetap harus berputar seimbang sehingga sampai kepada tujuan hidup kita seperti itu. Itu yang paling penting. Kalau antara beturai dengan berajaan atau adu pukul, tentu kalau dari sisi material beturai lebih besar bentuknya. Betul. Karena dibenturkan. Dia dibenturkan. Ini beraja, maksudnya berajaan dibenturkan. Nah, kalau beturai kan dia hanya spesialis diputar, kita tunggu sampai seberapa lama gasing itu mampu berputar. Ini menggambarkan kehidupan seperti itu. Jadi ini semuanya sebenarnya gasing ini menggambarkan kehidupan kita ya, Pak ya. Hidup tuh berputar gitu ya. Sama egrang jangan dilihat naik kayu. Tapi tanpa keseimbangan nggak bisa naik egrang. Betul, Pak. Artinya memang harus bergerak terus ya. Menyeimbangkan diri dalam mengarungi kehidupan menuju suatu cita-cita seperti itulah kurang lebih falsafahnya. Oke, baik, nanti mungkin kita lanjut lagi ya, Pak ya. Nah, selain tadi gasing dan enggrang, masih ada nih permainan tradisional yang dimainkan oleh teman-teman dari KPOT yang pastinya kita simak dulu cuplikan yang berikut ini. Nah, sahabat budaya, langsung aja deh kalau gitu kita saksiin bareng-bareng cara memainkan permainan belogo atau logo sendiri nih seperti apa. Sudah ada nih yang siap mempresentasikannya, ada Mas Ari. Halo Mas Ari. Halo juga. Iya, ya kira-kira beginilah ya bentukannya. Boleh dijelasin dulu dong Mas Ari, ini alat-alatnya dalam memainkan belogo ini sendiri apa aja tuh? Alatnya kita siapkan dari tempurung sama setik atau campanya ini, terbuat dari bambu. Oh, berarti kalau ini dari tempurung kelapa ya? Iya. Berarti. Oh, kalau ini berarti dari tempurung kelapanya ya? Iya. Kalau warna-warnanya sendiri berarti ada filosofi atau maknanya variasi atau aja. Cuman variasi ya, aja variasi. gitu ya. Oke. Terus saya lihat tuh di sana kayaknya ada
seperti harus ditabrak gitu ya? Itu Ya, namanya itu apa tuh? namanya sasaran. Oh, sasaran. Ya, Oke, sasarannya terbuat dari? tempurung kelapa juga. Oh, tempurung kelapa juga. Boleh nih dijelasin sama sahabat budaya di sini cara memainkannya nih seperti Teorinya apa? ya. Jadi teorinya ambil posisi, tangan harus agak ke bawah sedikit, jadi agak miring tempurungnya, baru kita keker, nanti kita dorong. Ya, kira-kira begitulah tadi cara memainkannya. Bisa dibilang agak terbilang susah-susah gampang ya sebenarnya. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Nah, kan itu kalau kita lihat tadi kan ada 3 bidikan ya atau 3 sasaran. Apakah emang kalau di lomba itu memang dipasangnya 3 persis atau gimana tuh? Ya, karena untuk lomba ini dia dipasang 3 berurutan. Oh, berurutan ya. Jadi jaraknya 5 meter. Oh, jaraknya dari setiap sasaran itu Ya, 5 meter. 5 meter ya. Oh, oke. Berarti nggak yang zigzag atau apapun Nggak. itu nggak ya. Berarti modelnya memang dari peraturannya langsung lomba, lurus. iya. Lurus aja Tetap ya. lurus ya. Nah, itu kira-kira peraturannya sendiri ada kategorinya nggak? Kalau misalnya buat cowok sama buat cewek itu gimana? Kalau untuk putra yang jaraknya Dari sana ya berarti dari ya? sana 10 meter. Kalau yang untuk putri dia bisa 8 meter sampai 7 meter Oh, oke. dari sasaran. Tuh. Oke. Waduh. Wah, sepertinya Masnya gugup ya. Semangat, Mas. Jangan gugup, biasa aja. Wih, keren. Mantep. Gitu. Sahabat budaya, kita bakal pengen tahu lebih lanjut lagi nih tentang ketapel. Soalnya saya lihat tadi ya, Masnya jago banget loh main ketapelnya. Kayaknya udah juara nasional ya, Mas ya? Ya gitu lah. Alhamdulillah. Wah, boleh dong dijelasin ke teman-teman yang ada di sini ini apa nih? Maksudnya ketapelnya ini apa gitu. Oke. Dari bahannya. Jadi sekarang nih ketapel sekarang beda dengan dulu. Sekarang dia menggunakan karet flat band namanya. Oh, flat. Flat band tuh gepeng gini. Oh, Ya, gepeng. dulu kan bulat. Keseringannya bulat. Sekarang keseringannya pakai flat band. Oh, kalau dulu Gepeng. kayaknya lebih tebal bukan sih, Mas ya? Agak tebal dikit. Iya, sama dia bulat-bulat kan. Keseringannya pakai ini. Sama, nah ini nih. Ini apa nih? Ini kayu ulin. Ini laminasi namanya. Oh, laminasi. Yang ketapel sekarang ini sudah banyak dilaminasi-laminasi, kayak tengahnya ada besinya. Baru dikasih kuningan gini. Nah, ini buatan. Oh, itu buat apa tuh? Maksudnya Termasuk kayak biar enak ditarik atau gimana tuh? Kalau yang sekarang ini biar enak digenggam sama variasi itu aja sih. Oh, variasi. Variasinya biar cantik, biar bagus kan? Iya. Biar seneng aja gitu. Kayaknya makin semangat bukan narik gitu ya sambelnya. Terus kalau ini sama aja nggak atau beda? Ini beda ketapelnya, ini kayu jambu. Oh, kayu jambu. Kayu jambu cikang asli. Itu kira-kira dari bahan kayunya berbeda, apakah
nanti ngukurnya ituin ke arah sasarannya Bidiknya bakal beda tembak? juga, Iya. enggak, sama aja. Oh sama aja. Berarti Untuk tekniknya sama aja. Oh sama aja. Caranya sama juga. Oh berarti cuman kayak bahannya aja beda, nggak mempengaruhi ya? Iya, Cara nggak terlalu ngebidiknya tuh nggak mempengaruhi, mempengaruhi sebenarnya ya? Cuman enak dipegang sama ya memperhias lah. Oh. Agak mempercantik Biar sedikit lebih kita. cantik ya. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih Mas. Ya. Itulah tadi permainan logo dan juga ketapel. Kalau ketapel mungkin kita udah sering lihat ya umumnya seperti apa permainannya. Tapi permainan logo ini mungkin belum semua yang tahu ya. Nah kita langsung tanya aja ya sama Pak Saipul. Pak, logo ini permainan asal dari mana nih Pak? Nanti biar Pak Supri nanti bisa menambahkan ya Pak ya. Baik, terima kasih. Logo ini secara kita tarik ke belakang itu permainan yang dimainkan oleh suku-suku di Kalimantan ya kan. Itu kalau diruntut memang dari Kalimantan Selatan, tapi kalau ditarik lagi ada Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu yang asalnya. Kalimantan ini kan etnisnya ya masih dikatakan serumpun lah, jadi ya permainannya hampir sama ya kan, karena geografis ya kan, historisnya seperti itu. Untuk di Samarinda ini saya ada mengidentifikasi orang-orang tua kita dulu yang usianya 65 tahun. 2 orang saya wawancara, salah satunya itu dosen di Unmul, yang satunya itu masyarakat di daerah Sambutan. Beliau menyampaikan logo ini permainan yang dulu dimainkan di Samarinda, khususnya tahun 60-an itu di Sungai Dama, dulu pasar Sungai Dama itu kan. Nah di situ dulu bermain logo orang-orang zaman dulu. Jadi memang permainan ini dari dulu memang sudah ada di Samarinda. Kemudian di Sanga-Sanga juga ada. Dari cara bermainnya pun hampir mirip, walaupun ada perbedaan tapi ya tidak terlalu jauh, tapi mirip. Sama ada juga dia cara bermainnya tuh membidik. Ada juga yang adu pukul, bahkan sampai pecah logonya itu ya, seperti itu. Jadi ya cara bermainnya pun seperti itu ya. Kemudian untuk di Samarinda sendiri, kebetulan saya pun juga tahu logo itu sekitar 15 tahunan ini. Sejak saya dulu waktu kita masih kecil itu saya pun tidak mengenal logo. Saya lahir di Samarinda ya sekitar 40 tahun lalu. Mungkin di lingkungan saya itu anak-anak zaman itu ya belum mengenal juga permainan zaman dulu ya, logo itu belum tahu. Kita hanya tahunya laduman ya, tahunya egrang, tahunya sumpit. Sumpit itu kalau kita pulang sekolah cari bambu yang agak panjang luasnya, kita potong, kita buat sumpit, tapi ya hanya untuk mainan, Kalau sumpit yang sekarang ini kan untuk lomba, itu kan memang dulu untuk berburu. Sama seperti ketapel itu zaman dulu itu dipakai untuk berburu, untuk perang. Bahkan keberadaannya diperkirakan sebelum Masehi sudah ada ketapel itu. Seperti itu ya. Nah mungkin Pak Supri ada yang mau ditambahkan sedikit seputar logo nih Pak? Baik, jadi kalau di Kalimantan ini banyak orang menyebutnya balogo ya. Balogo ya Pak. Balogo ini masuk ke jenis permainan dan sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan. Sudah masuk di dalam ranah permainannya Kementerian Pemuda Olahraga juga, sehingga balogo ini juga pada event-event yang notabene diadakan oleh Kementerian baik Pendidikan maupun Olahraga sudah mulai dilombakan seperti itu. Karena kita melihat ketradisionalannya itu ini kan merupakan kekayaan lokal ya, kearifan lokal, bahwa logo itu kan terbuat satu lempengannya itu dari tempurung kelapa, stiknya itu dari bambu kering kan seperti itu. Jadi
jenis permainan ini memang betul-betul apa namanya mengasah si pemain itu untuk sangat fokus dalam bermain, dalam membidik untuk mencapai sebuah kemenangan, karena antara lempeng satu dan lempeng yang lain pada tempat yang sudah ditentukan titiknya itu harus disapu seperti ini, ditabrak seperti itu. Dari hasil kita mendorong memakai stick, itu yang bisa saya sampaikan. Dan perlu saya tambahkan, saat ini ada beberapa event terkait permainan olahraga dan olahraga tradisional ini yang sudah bersifat nasional. Yang sudah bersifat nasional itu ada yang namanya Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional, Fornas. Kemarin di bulan Juli digelar di Kota Palembang. Kemudian di 2023 akan digelar di Kota Bandung. Kemudian ada yang namanya Pekan Kebudayaan Nasional dengan materi masing-masing hampir sama materi yang dilombakan, tetapi punya ciri sendiri-sendiri. Kalau yang di bawah Kementerian Pendidikan itu lebih kepada pesertanya harus siswa atau pelajar begitu, karena dia mengedepankan sebuah proses edukasi. Dan jangan lupa, permainan tradisional ini juga saat ini sudah dikemas sedemikian rupa, dimodernisasi, kemudian dimodifikasi baik dari segi teknis maupun aturannya. Kayak terompah panjang itu bukan hanya berjalan ke depan, tapi sudah menggunakan iringan musik lombanya. Jadi gerak dan lagu tetapi menggunakan terompah panjang. Begitu juga egrang. Egrang itu sudah ada tari menggunakan egrang, karena ini kan berbasis komunitas. Memang di Samarinda itu belum terbentuk, tetapi kami di Sporapar dan teman-teman penggiat, teman-teman komunitas yang konsentrasi di situ akan terus bergerak untuk menuju ke sana. Iya, tadi kan Pak disinggung seputar event ya Pak ya. Nah, kalau di Kota Samarinda sendiri nih Pak, apakah ada event-event seputar permainan tradisional dalam waktu dekat nih Pak? Dalam setiap tahun Kota Samarinda selalu mengadakan yang namanya Forkot. Forkot itu festival olahraga rekreasi masyarakat kota. Dalam hal ini Kota Samarinda, tingkat kota, untuk menuju ke Fornas seperti itu ya jenjangnya. Kemudian ada yang namanya PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Itu tingkat provinsi, tingkat kota sudah mulai dilaksanakan, walaupun memang belum maksimal. Artinya ya karena terkait beberapa hal teknis tentunya. Kemudian di setiap event-event Kota Samarinda yang perayaan HUT Kota Samarinda, kemudian Festival Mahakam misalnya, itu kita selalu adakan lomba-lomba itu dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan, memasalkan lagi bahwa ini loh kita punya kekayaan yang perlu kita lestarikan. Di Festival Mahakam ini ada lomba panahan tradisional, ada lomba sumpit, ada lomba ketapel, seperti itu. Oke, baik Pak, mungkin kita beralih dulu ya ke teman-teman dari KPOTI ya. Nah, jadi mungkin Pak Saipul atau Pak Puji nih ya yang bisa menjelaskan nih. Mungkin teman-teman dari KPOTI mempelajari permainan tradisional ini sejak kapan? Nah, apakah ada waktu-waktu khusus mungkin belajarnya ngumpul-ngumpul gitu? Gimana nih? Mungkin ada yang bisa jawab nih. Pak Saipul. Baik, ya. Oke, silakan. Kami di KPOTI ini tergabung dari beberapa komunitas ya. Ada komunitas ketapel nih, Bubuhan Cikang Samarinda,
kemudian ada komunitas egrang dan beberapa komunitas yang lainnya. Kemudian ada juga bergabung dengan kami ini dari IKIP, teman-teman IKIP, kemudian guru-guru olahraga itu MGMP itu di SMA, SMK itu juga bergabung di kami. Dan kemudian Unmul dan beberapa pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu dan memang sangat banyak yang punya perhatian terhadap pelestarian permainan ini. Kemudian kami setiap minggu pagi itu kebetulan di Stadion Sepaja itu dikasih space oleh Dispora Provinsi Kaltim untuk mensosialisasikan permainan tradisional ini. Itu setiap minggu pagi, kemudian Jumat pagi di Gor Sempaja juga itu. Kemudian base camp kami sementara di Jalan Juanda nomor 1, Juanda 8 nomor 1. Sementara di situ untuk alat-alat, kemudian base camp. Kemudian komunitas kami ada di Antasari Gang 1, itu komunitas ketapel. Kemudian ada juga di Teluk Lerong dan Rodah dan beberapa tempat lainnya. Seperti itu. Kami ini kebetulan keberadaan ya berusia sudah sekitar ya, kalau KPUT-nya sejak 2019 Pak ya. Dulu sebelumnya KOTI ya Pak? KOTI, Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia dulu. Sejak 2019 itu menjadi KPOT. Jadi dia ada permainannya, permainan rakyat. Seperti itu. Kemudian KOTI itu kita sempat 5 tahun. Dan sebelumnya kita hanya komunitas biasa. Jadi kalau diruntut lagi kita itu sekitar ya 10 tahunan sudah ada eksistensi kami di KPOT. Iya. Gitu. Nah mungkin kita beralih ke Pak Puji dulu ya. Ini kalau Pak Puji dilihat kayaknya jago ketapel memang ya. Iya Pak ya? Iya. Kayaknya ya. Ya, Bahaya yang deket-deket Pak Puji ya, nanti saya diketapel teng gitu. Siap. Nah Pak Puji cerita seputar permainan tradisional ya Pak ya. Nah Bapak sendiri melihat teman-teman dari KPOT gimana nih Pak melestarikan permainan tradisional saat ini? Oke, terima kasih. Saya di KPOT di bagian penggiat. Jadi kami setiap minggu selain di Sempaja kami ada juga sosialisasi tentang ketapel dan olahraga lainnya ke daerah Sanga-Sanga sampai luar Samarinda juga. Kami mengenalkan olahraga tradisional ini sampai ke Tenggarong juga seperti itu Mbak. Contoh di PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Terus selain itu kami juga mengadakan turnamen sendiri. Bikin turnamen sendiri ya? Kayak turnamen ketapel yang ikut ya dari Samarinda dan daerah sekitar sini. Itu umum ya? Buat umum. Buat umum. Ya. Oke, mungkin ada yang mau tambahin Pak? Baik. Sedikit? KPOT sendiri ini kan dua sisi bidang Pak ya, ada unsur budaya dan ada unsur olahraga. Jadi kami selama ini bermitra dengan Dinas Pemuda Olahraga, khususnya Dinas Pemuda Olahraga Kota dan juga Dinas Pemuda Olahraga Provinsi. Tentunya yang berkaitan budaya kami pun bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Nah eventnya seperti disampaikan Mas Puji tadi, eventnya PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Itu setiap tahun. Tahun ini lombanya kebetulan ada 4 tahun cabang ini ya. Lombanya salah satunya egrang, kemudian sumpit, gasing dan ketapel. Nah itu kapan tuh Pak rencananya? Itu setiap tahun Mbak. Setiap tahun ya memang ya. Kami kemudian disampaikan karena antusiasnya cukup tinggi. Dinas Pendidikan Provinsi kemarin sempat menyampaikan kami insya Allah tahun depan akan diperbanyak lagi cabang-cabangnya tradisional ini ya. Iya, kita gali lagi kan, mudah-mudahan ya olahraga tradisional ini bisa semarak Mbak, bisa hidup dan tumbuh di tengah kepungan permainan modern. Ya kita harus ya mempertahankan eksistensinya di tengah kepungan permainan modern. Jadi seperti itu. Kemudian
BPIP Pusat, Badan Pembina Ideologi Pancasila Pusat pun itu menggandeng KPOT. Selain KPOT juga PPI Pak ya, Puna Paskibraka Indonesia Nasional, dia juga menggandeng KPOT. Kemarin BPIP Pusat Mas Pujiah datang ke sini mengadakan pembinaan ideologi Pancasila kepada siswa SMA di sekolah di SMA 2 kemarin di bulan September. Nah, itu dia melibatkan kita karena mereka menyisipi permainan-permainan rakyat ini dalam pembinaan ideologi Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa-siswi kita. Iya. Baik, nah mungkin nih Pak, mungkin ada orang lain yang ingin gabung nih Pak di KPOT ini, bagaimana caranya? Apakah mungkin ada syarat khusus? Nah mungkin Pak Puji atau Pak Saipul yang bisa menjawab nih. Untuk pada teman-teman yang mau bergabung dengan kami, itu boleh mengunjungi stand kami di Gor Sempaja setiap minggu pagi. Itu kami ada space menggelar berbagai macam permainan tradisional. Kemudian juga ada medsos kami, Facebook kami KPOT Kalimantan Timur. Silahkan di invite, di situ bisa bergabung karena di situ ada informasi terkait event, terkait sosialisasi dan informasi permainan rakyat lainnya. Oke, terakhir nih Pak ya, singkat ya Pak ya. Apa yang mau disampaikan nih kepada pendengar dan juga penonton yang menyaksikan kita nih Pak? Mungkin mulai dari Pak Supri dulu, silahkan Pak. Baik, mewakili Disporapar Samarinda. Hukumnya adalah wajib bagi kita semua, seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder, dalam rangka melestarikan dan menghidupkan kembali kekayaan budaya kita, yaitu permainan rakyat dan olahraga tradisional yang ada di Kota Samarinda. Terkait itu, kita jangan pernah menyerah. Memang mengajak untuk melestarikan itu tidak mudah karena ada persaingan di situ. Kompetitornya adalah saat ini eranya gadget seperti itu. Tapi jangan pernah khawatir, kita harus yakin kita itu bisa. Kita tidak boleh juga menyalahkan gadget, karena di satu sisi gadget itu memang dibutuhkan kalau penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Yang salah kan cara penggunaannya, bukan gadgetnya. Tapi memang harus kita akui bahwa saat ini boleh dikatakan sangat menyita perhatian kita. Pengaruh dari penggunaan gadget ini sudah bisa merusak tatanan, terutama generasi muda ini memang miris. Makanya itu Disporapar dalam hal ini juga mempunyai kewajiban pembinaan karakter building terhadap pemuda, generasi muda. Kami menggandeng KPOT, menggandeng komunitas yang lain dalam rangka untuk menekan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terakhir tadi saya itu ditelepon dari masyarakat di seberang yang memang dia di lingkungannya itu sudah melihat hal-hal yang kurang baik terkait gadget, meminta kami dan KPOT untuk ke sana untuk membimbing, mengajak bahwa anak-anak di sekitar situ diajak untuk kembali bermain tradisional seperti itu. Sekali lagi kita semua punya kewajiban moral untuk melestarikan, mengeksplorasi, menghidupkan kembali, memasarkan olahraga tradisional semampu kita dari lingkungan keluarga kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak Supri. Nah, mungkin Pak Saipul sedikit Pak. Baik, untuk pemirsa RRI, saya mengajak jika di lingkungan kita memiliki permainan tradisional, permainan rakyat yang
ada di lingkungan kita, lestarikanlah permainan tersebut. Kita jaga, kita rawat. Karena generasi ini akan terus silih berganti. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan warisan permainan rakyat kita ini? Terima kasih. Oke, terakhir nih penutupnya Pak Puji ya. Silakan nih Pak Puji, mungkin ada yang mau disampaikan sama pendengar dan juga pemirsa kita. Untuk permainan tradisional di Kota Samarinda khususnya, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai yang kami inginkan sebagai penggiat ini kan, biar bisa terus berkembang di era digital ini, biar untuk anak-anak biar enggak seharian main digital, minimal sejam 2 jam bisa memainkan olahraga tradisional ini di lingkungan kita sendiri, seperti itu Mbak. Iya, baiklah. Ya ampun, gak kerasa ya. Oh, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit Pak, tambahan silakan. Baik, gunakanlah waktu luang kita untuk mendampingi anak-anak kita mengenal kembali permainan tradisional, itu yang pertama. Yeah. Karena yang bisa kita gunakan ya waktu luang kita. Permainan tradisional ini kan basisnya kegiatan waktu luang. Ya. Simpanlah gadget Anda, ajaklah anak-anak kita untuk bermain olahraga tradisional. Pertama mungkin agak susah, tapi barangkali kalau kita terus berjuang 1 jam, bisa tidak memegang HP, kemudian hari berikutnya 2 jam, dan seterusnya, nanti lama-lama juga akan terbiasa. Itu harapan kami dari pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Supriyatmono dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda. Terima kasih Pak. Kemudian juga teman-teman, ada Pak Saipul dan juga Pak Puji dari KPOT yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Semoga permainan tradisional Indonesia khususnya di Kota Samarinda kembali bergairah dan tetap lestari. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa. Kita jumpa di lain waktu. Salam KPOT. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Oke, siap, Wore. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Pak sudah hadir. Ya, untuk pendengar dan juga pemirsa terima kasih. Kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ira Runinta serta seluruh kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.